semuanya, Smart Viewers. Perkenalkan, nama saya Bramanta Sadu. Saya adalah Binus Yan 2020 dan jurusan saya adalah Mass Communication di Broadcasting. Ya, kita membahas pendidikan. Pendidikan itu relatif ya kalau menurut saya, dan pendidikan itu sangat kompleks. Arti pendidikan itu sangat kompleks karena saya bagi ya jadi dua, ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Nah, pendidikan formal ini mungkin pendidikan-pendidikan yang kita dapatkan dari sekolah secara akademis dan lain sebagainya. Nah, ada juga pendidikan informal ini yang lebih mengarah kepada moral atau EQ, emotional control, dan emotional quality. Jadi ini menurut saya dua-duanya saling berkesinambungan dan penting. Oke, ceritanya sebenarnya cukup lucu karena awalnya saya juga nggak kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Pada saat itu saya merantau dan berkuliah di Binus. Nah, tapi sebagai seorang perantau kita punya pikiran untuk bagaimana caranya kita punya uang tambahan. Itu aja yang ada di pikiran saya waktu itu. Gimana caranya untuk tidak menyusahkan orang tua dan menghasilkan duit sendiri. Saya pikir dengan ijazah saya yang SMA dan saya tidak bisa terlalu melakukan banyak hal pada saat itu ya. Jadi saya coba untuk ngelamar di beberapa tempat kerja. Kebetulan ada satu kafe yang waktu itu sudah menerima saya. Saya udah bekerja di kafe itu sekitar beberapa minggu. Akhirnya saya putuskan ini kok kayaknya saya kerja di kafe dan sambil berkuliah ini nggak bisa gitu, karena fokus saya tuh jadi terbagi gitu. Nah, akhirnya saya stop di kafe ini dan saya tetap lanjutin kuliah. Tapi tetap keinginan saya untuk cari uang tambahan itu tetap ada, dan akhirnya saya berpikir saya memiliki leverage atau kelebihan di diri saya. Ada tinggi badan saya yang di atas rata-rata, saya tingginya 185, dan kebetulan itu sudah memenuhi requirement untuk menjadi seorang model lah gitu. Dan model juga kerjanya waktu itu nggak sepadat kita kerja di cafe atau part time di mana gitu. Jadi sekali sebulan, 2 kali sebulan. Karena singkat cerita saya masuklah ke satu agensi model nih, dikenalin sama teman dan lain sebagainya. Dan di sana saya mulai untuk pelan-pelan casting. Maksudnya saya kerja dulu di model. Nah, itu baru ada pintu-pintu casting yang lain terbuka. Ditawarin untuk casting iklan, film, sinetron, FTV dan sebagainya, semua saya lakuin. Saya lakukan itu semua, tapi nggak pernah keterima. Dan karena saya selalu nggak keterima nih, saya berpikir gitu, apa yang salah? Bukan salah mereka, pasti salahnya di saya. Kenapa saya bisa nggak dapet gitu? Dan akhirnya ya saya memutuskan untuk ambil kursus acting di sana. Nah, pada saat saya ambil kursus acting, saya putuskan untuk cuti dulu kuliahnya. Inilah kenapa saya Binus Yan 2020 jadi, dan belum lulus. Sekarang saya lagi skripsi karena waktu itu saya sempat cuti setahun gitu. Kenapa saya cuti? Ini keputusan yang cukup berat ya, karena saya cuti itu saya mengorbankan perasaan orang tua saya. Tapi balik lagi, dengan momentum modeling dan perfilman dan dunia acting ini adalah menurut saya momentum, dan momentum ini sesuatu yang tidak akan selalu ada, dan kampus atau kuliah itu dia akan ada di sana terus. Jadi mau saya nanti umur berapa baru balik lagi, tetap dia akan ada di sana, tapi kesempatan ini belum tentu. Akhirnya saya cuti, saya sekolah acting, saya ikut casting, dan sampai akhirnya ada satu casting yang menerima saya, yaitu di film Dirnata. Nah, itu film yang pertama saya, dan mulai dari situ keluar lagi, saya dapat kesempatan untuk main di film lagi dan lagi gitu. Kalau berkesan, menurut saya kesan tuh di setiap event atau setiap film itu ada kesan yang baik masing-masing ya. Tapi menurut saya kesan terbaik adalah ketika berkesempatan untuk bermain dengan aktor-aktor yang saya tidak pernah sangka-sangka saya bisa kenal, dan ternyata mereka baik hati, dan mereka mau membimbing saya untuk acting jadi lebih baik lagi sih. Kayak gitu, itu kesan pertama. Kesan yang paling berkesan ya saya ketemu seorang aktor yang notabene dia adalah orang yang besar, orang yang terkenal, tapi ternyata pada saat ketemu saya mereka sangatlah
friendly dan open dan baik gitu. Dan ya itu sih yang paling berkesan. Oke, yang pertama ini tipsnya tergantung ya. Ada orang yang terlahir sudah confidence, ada yang tidak. Tapi saya akan ngomong secara general. Pada dasarnya setiap orang yang tidak pernah ketemu kamera atau jarang ketemu kamera pasti awalnya bakal agak kayak nggak percaya diri atau minder dan lain sebagainya. Mungkin dari cara dia melihat kamera, cara ini itu dia nggak akan percaya diri. Tapi sebenarnya tipsnya, saya nggak muluk-muluk, itu harus sering melakukan hal tersebut. Misalnya teman-teman di sini ada yang suka vlogging, ya vlog aja, nggak usah terlalu dipikirin orang tuh gimana. Misalnya kalian mau ngomong di kamera, ngomong aja gitu maksudnya. Bikin story, misalnya kalian punya sesuatu yang ingin di-share, cobalah kalian share lewat story Instagram misalnya. Dan coba ngomong gitu, coba ngomong. Nanti lama-lama akan ketemu pace-nya sendiri, dan akhirnya lama-lama confident atau rasa percaya diri itu dibangun pelan-pelan sih, based on experience juga gitu. Karena kalau kita baru pertama kali something new, otak kita akan pasti mencerna dan ya masih bingung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita udah sering, nanti dia akan growing up sendiri. Percaya dirinya itu akan tumbuh perlahan-lahan. Yang penting berani mencoba ya, itu aja sih. Berani aja, gak usah pikirin apa-apa, udah sikat aja pokoknya. Aktor. Kenapa aktor? Karena kalau menjadi aktor saya bisa menjadi apapun yang lain. Bisa jadi model juga kalau misalnya ada peran model di film dan acting itu. Jadi satu profesi yang semua profesi dalam satu profesi gitu, makanya aktor. Waduh, ini susah. Saya suka dua-duanya. Tapi kalau disuruh pilih, saya pilih film. Karena saya sangat enjoy untuk nonton di bioskop dengan kerlap-kerlip lampu bioskop. Itu sangat menenangkan dan menyenangkan hati. Kalau saya pengen dua-duanya, tapi action sih kayaknya. Karena setengah dari hidup saya belajar bela diri, jadi cukup ada basic di sana, dan juga lumayan suka olahraga. Jadi saya pengen coba kalau misalnya itu kemampuan yang saya bangun dari kecil ini bisa saya tampilkan di layar. Buat teman-teman smart viewers di luar sana atau siapapun yang nonton video ini, satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa hidup ini akan selalu menjatuhkan Anda. Life will knock you down, but you can choose whether or not to get back up. Kalian bisa memilih apakah kalian mau atau tidak untuk bangkit kembali. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe Binus TV Club channel. Sukses terus, dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan cepat bisa bersilaturahmi dan berkarya terus.